Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesempatan serta kesehatan. Salat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan membawakan materi tentang kisah teladan Nabi Muhammad SAW dalam kejujuran. Perlu kita ketahui bersama, di dalam tujuan pendidikan ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, menjelaskan pengertian kejujuran, dan yang kedua, menyebutkan dalil Al-Quran tentang kejujuran, dan yang ketiga, menceritakan kisah kejujuran Nabi Muhammad SAW, dan yang keempat, menyimpulkan nilai-nilai moral dari kejujuran Nabi Muhammad SAW, dan yang terakhir, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di sekolah. Kejujuran atau yang bisa disebut as-siddiq berasal dari kata sadaqah yang berarti benar atau sesuai dengan kenyataan. Dalam Islam, kejujuran mencakup 3 hal. Yang pertama, jujur dalam perkataan atau mengatakan sesuatu apa adanya. Dan yang kedua, jujur dalam perbuatan, yaitu berbuat sesuai dengan yang dikatakan. Dan yang ketiga adalah jujur dalam niat, berniat baik karena Allah semata. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Quran Surah At-Taubah ayat 119. Kisah teladan Nabi Muhammad SAW dalam kejujuran. Sejak masa kecil, Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai anak yang jujur, santun, dan sopan. Beliau tidak pernah berkata bohong ataupun menipu teman. Karena kejujurannya, beliau diberi gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Orang Quraisy sangat mempercayai beliau, bahkan sering menitipkan harta dan barang berharga kepadanya. Yang selanjutnya, kejujuran dalam berdagang. Ketika remaja, Nabi Muhammad SAW bekerja sebagai pedagang. Beliau selalu jujur dalam menimbang, menentukan harga, dan menjelaskan kondisi barang kepada pembeli. Adapun kejujuran ketika menjadi Rasul. Ketika diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW tetap memegang teguh kejujuran. Beliau jujur dalam menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengubah atau menambah-nambahnya. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau tetap menunjukkan kejujurannya. Sebelum berangkat, beliau menitipkan semua barang-barang yang dititipkan oleh orang Quraisy kepada Ali bin Abi Thalib untuk dikembalikan kepada para pemiliknya, meskipun sebagian dari mereka adalah musuh Islam. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai kejujuran Nabi Muhammad SAW yang dapat diteladani. Yang mana yang pertama itu adalah selalu berkata benar walaupun dalam keadaan sulit. Nah, yang kedua, menepati janji dan tidak mengingkarinya. Yang ketiga, dapat dipercaya atau amanah dalam menjaga titipan. Dan yang keempat adalah tidak menipu dalam perkataan maupun perbuatan. Dan yang terakhir adalah teguh dalam prinsip kebenaran. Nah, di sini kita sudah sampai kepada materi yang terakhir, yaitu penerapan sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak mencontek saat ujian, dan yang kedua, mengakui kesalahan sendiri, dan yang ketiga, tidak memanipulasi data atau nilai, dan yang keempat, tidak berbohong kepada orang tua atau guru, yang kelima, menepati janji dengan teman, dan yang keenam adalah tidak menipu dalam menjual beli, yang terakhir adalah menjadi contoh jujur di lingkungan sekolah dan masyarakat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.